Oke, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, inotropik dan vasoaktif. Obat-obat kardiotonika ya, untuk gagal jantung ya. Jadi di sini eh, curah jantung. Jadi kan jantung itu berkontraksi. Yang diharapkan dari kontraksinya jantung itu apa sih? Yaitu menghasilkan sebuah curah jantung. Yang mana curah jantung itu dia terdiri dari isi sekuncup dikali denyut jantung. Nah, isi sekuncup tadi atau volume sekuncup itu adalah besarnya darah yang dipompa dalam satu kali kontraksi. Isi sekuncup dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu preload, dipengaruhi oleh jumlah cairannya, terus kontraktilitasnya, di situ yang berperan obat-obat inotropik, dan afterloadnya yang berperan obat-obat vasopresor. Nah, ini sebelumnya udah pernah dibahas ya di yang simpatomimetik, simpatolitik, gitu-gitu, obat adrenergik, antikolinergik gitu ya. Ini dibaca aja lebih lengkap di yang antikolinergik kemarin. Nah, terus ini itu ada inotropik, vasopresor ya. Inotropik itu dopamin, dobutamin, epinefrin. Kalau vasopresor dopamin yang dosis tinggi, norepinefrin sama vasopresin gitu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah dopamin. Dopamin ini sebenarnya fungsinya untuk neurotransmitter. Dia bisa diberikan dosis 2 sampai 10. Kalau bisa jangan di atas 10. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan vasokonstriksi arteri, termasuk arteri renalis gitu ya. Jadi kalau misalnya dia diberikan pada pasien gagal ginjal, dia akan memperparah gagal ginjalnya karena akan mengurangi darah yang masuk ke dalam ginjal untuk disaring gitu ya. Itu dopamin. Nah, dopamin itu tadi berapa? 2 sampai 10. Kemudian dopamin. Dopamin itu dia agonis beta 1 ya dan antagonis alfa, dia inotropik kuat ya, bisa dikombinasi dengan norepinefrin gitu. Nah, dia tuh fungsinya bisa memperbaiki fungsi ginjal sama, memperbanyak diuresis juga, dosisnya 2 sampai 28 ya. Kalau misalnya dia pada dosis yang kurang dari 5 mikrogram per kilogram per menit, dia akan meningkatkan cardiac output. Tapi kalau udah lebih dari 5, heart rate-nya pun akan meningkat. Jadi hati-hati. Kalau misalnya pada pasien shock, terutama misalnya sepsis atau etiologinya perdarahan, tapi nggak bisa transfusi, akhirnya dipakasih cairan. Tapi cairan tidak menolong juga tekanan darahnya. Akhirnya kita kasih ini dobutamin. Nah, biasanya kan heart rate-nya naik. Jadi ingat-ingat kalau dia akan menambah heart rate, menambah naik heart rate-nya. Mungkin bisa dia dari 100, dia udah 122, ditambah ini mungkin jadi 150 gitu ya. Tapi sinus sih, cuma maksudnya apa namanya, dia bisa menaikkan heart rate gitu ya. Nah, norepinefrin ini yang paling kuat ya. Dia agonis alfa, kurang agonis terhadap beta. Tapi dia efektif untuk untuk menghilangkan hipotensi. Jadi kalau drop banget dia paling efektif. Dosisnya 0,01 sampai 3 ya. Gitu. Tapi biasanya nggak sampai 3. Kalau misalnya udah sampai di 1, biasanya kita udah stop gitu. Norepinefrin ini dia menaikkan tekanan darah, tapi dia itu juga menyebabkan apa namanya, vasokonstriksi perifer, tonusnya meningkat sehingga apa namanya, dia juga menyebabkan perfusi ke renal menjadi berkurang. Itu norepinefrin. Kapan sih ini epinefrin ya? Ini tuh spesial, dia nggak di drip. Kalau yang lainnya bisa dikasih drip ya, pakai siring pump berapa miligram per kilogram berat badan per jam. Ini dia dikasihnya langsung bolus.
Kalau misalnya dia atau intramuskular, kalau misalnya dia shock anafilaktik, ini beda sendiri ya. Nah, pada shock kardiogenik tadi tuh kan ada dopamin, dobutamin, norepinefrin. Yang mana sih gitu yang cara pemakaiannya itu gimana? Kita lihat tekanan darah pasiennya. Kalau misalnya tekanan darahnya sistolnya, ini sistolnya ya, berapapun diastolnya 70 sampai 100, nggak ada tanda shock. Tanda shock tuh apa aja? Akralnya dingin, kaki tangan dingin ya, biru, keringet dingin, nggak sadar, itu tanda shock. Nggak ada tanda shock, tekanan darah sistolnya segini, dia bisa pakai dobutamin. Kalau misalnya dia tekanan darahnya sistolnya segini, ada tanda shock, ada akral dingin, ada keringat dingin, ada penurunan kesadaran, dia pakai dopamin. Kalau norepinefrin, kalau tensinya udah di bawah 70, ini pasti ada tanda shock, sini rendah banget soalnya. Gitu. Nah, efek alfa atau beta terhadap vasoaktif ya. Jadi makin ke bawah ini, kalau makin banyak di beta maka makin di alfanya tuh makin sedikit. Ini sebenarnya yang kemarin sih udah dijelasin ya, gitu. Nah, ini untuk shock sepsis, tapi kan sebenarnya hampir sama ya, caranya gimana? Kalau jadi pertama itu kalau misalnya kita nemuin pasien shock, kita kasih dulu cairan, biasanya dengan kristaloid ya. Bebas, kalau ada sakit jantung jangan banyak-banyak, kita bilangnya loading. Itu kita kasih dulu 500 gitu, kalau tekanan darahnya tidak naik sama sekali, baru kita masukin yang tadi ini. Nah, mulainya dari berapa? Kembali lagi kita ke dosisnya. Dosisnya itu bisa ada, nanti kalau dicari di Google ya ada chartnya, mau berat badan berapa, jalan berapa miligram per kilogram berat badan per jam. Nanti tinggal diatur di siring pumpnya. Sebelumnya jangan disuntikin langsung ya, jadi dia harus diencerin. Diencerinnya bisa pakai apa? Semuanya nih bisa pakai dextrose 5%, 100 cc. Atau bisa juga pakai NaCl 0,9%, 100 cc gitu ya. Nanti dimasukin ke spek 50 cc baru dijalanin di siring pump gitu. Itu yang gampangnya. Sampai sini ada yang mau tanya atau bingung? Gimana? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu diuretik ya. Jadi nanti minggu depan kan UTS ya, itu sampai obat-obat nefrotoksik. Nanti mungkin di akhir pertemuan ini kita kisi-kisi ya, tolong banget dicatat supaya tidak ada yang remedial gitu ya atau SP. Nah, ini diuretik ya. Diuretik itu obat yang meningkatkan aliran urin dan mengeluarkan natrium. Jadi bisa dipakai untuk beberapa keadaan, misalnya hipertensi. Karena cairannya dibuang, natriumnya dibuang, tensinya bisa turun. Bisa juga buat pasien gagal jantung. Kenapa? Untuk meringankan beban jantungnya. Untuk pasien gagal ginjal akut, kita picu urinnya kalau masih bisa. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan cara kerjanya dia dibagi nih. Ada yang pertama diuretik tiazid ya. Tiazid obatnya apa aja sih? Hidroklorotiazid yang paling sering ya. Ini dibaca aja tapi yang paling sering hidroklorotiazid. Kemudian ada yang loop diuretik itu furosemid, asam etakrinat, tapi paling sering adalah furosemid. Nah, yang hemat kalium itu, nah ini kita langsung masuk aja yang pertama. Tadi kan tiazid ya. Tiazid itu contohnya hidroklorotiazid dia menghambat natrium pada tubulus sehingga kalau natriumnya itu nggak bisa dimasukin lagi ke dalam tubulus dia akan banyak di urin. Nah, air akan berpindah ke ruangan yang lebih pekat, yang lebih banyak natriumnya. Makanya airnya ikut keluar dari dalam tubulus gitu ya. Jadinya urinnya jadi banyak.
Nah, tapi tiazid ini biasanya seringnya dipakai buat obat anti hipertensi. Jadi bukan untuk pasien gagal ginjal gitu. Sebagai anti hipertensi jatuhnya. Terus yang kedua adalah loop diuretik, yaitu adalah furosemid ya paling sering. Furosemid ini dia kerjanya di loop of Henle. Efek sampingnya apa? Dia menyebabkan alkalosis metabolik gitu. Terus furosemid tidak boleh diberikan pada tekanan pasien dengan tekanan darah sistol kurang dari 90 ya. Yang lainnya boleh gitu. Terus ini bisa untuk edema paru akut, untuk gagal ginjal, pokoknya yang tadi udah dijelasin ya. Terus kemudian inhibitor karbonik anhidrase. Kerjanya juga sama ya, dia menghambat enzim karbonik anhidrase sehingga H sama karbonatnya tuh nggak bisa bertukar gitu. Nah, kalau karbonatnya itu dia tidak bisa apa namanya bertukar sehingga ada perbedaan konsentrasi tadi lagi. Nah, karbonik anhidrase ini juga paling sering dipakai untuk apa namanya glaukoma sudut terbuka. Contoh obatnya adalah acetazolamid ya. Terus diuretik hemat kalium, spironolakton ya, menghambat reabsorpsi natrium, tapi kaliumnya dimasukin lagi ke dalam tubulus sehingga kaliumnya nggak dibuang di urin. Gitu. Yang santin ini tambahan aja ya. Contohnya adalah kafein, teofilin. Jadi dia memperbanyak urin dengan memperbanyak aliran darah ke ginjal. Misalnya kayak kafein, kan dia bikin jantung berdebar ya. Kalau jantungnya lebih berdebar, aliran darah ke ginjalnya akan lebih banyak, sehingga urinnya akan lebih banyak gitu. Ini osmotik. Osmotik itu paling sering adalah manitol. Manitol itu juga sama ya, dia mengurangi reabsorpsi natrium, tapi dia jarang dipakai buat pasien ginjal. Paling sering adalah untuk perdarahan intrakranial. Jadi dia menurunkan tekanan intrakranial. Jadi poinnya dari yang diuretik itu adalah diuretik itu ada apa aja? Tiazid, contoh obatnya apa? Berperan untuk apa? Antihipertensi ya, tadi lebih ke antihipertensi. Loop diuretik, contohnya apa? Furosemid. Kerjanya di mana? Loop of Henle. Terus efek sampingnya apa? Bikin alkalosis metabolik. Tidak boleh diberikan pada saat apa? Sistol di bawah 90. Terus karbonik anhidrase fungsi apa indikasinya paling sering buat apa? Menurunkan tekanan intraokuler pada pasien glaukoma. Contoh obatnya apa? Acetazolamid. Diuretik hemat kalium, contoh obatnya spironolakton. Nah, santin tadi kafein ya, nggak akan ditanya sih. Terus manitol. Manitol termasuk golongan apa? Diuretik osmotik. Terus manitol biasanya digunakan untuk apa? Menurunkan tekanan intrakranial ya pada pasien perdarahan aktif. Sampai sini untuk diuretik ada yang mau ditanya? Perdarahan intrakranial itu apa sih, Bu? Nah, perdarahan intrakranial itu kan perdarahan ya. Intra itu di dalam, kranial itu adalah rongga kepala. Jadi, perdarahan intrakranial adalah perdarahan yang terjadi di dalam otak atau rongga di bawah tempurung kepala gitu. Nah, karena tempurung kepala itu dia keras dan volumenya segitu-gitu aja, kalau misalnya dia berdarah nih, ada perdarahan misalnya karena stroke, misalnya karena obat-obat pengencer atau apa gitu, atau tensinya tinggi,
Nah, dia akan menyebabkan tekanannya meningkat karena volumenya nggak bisa ngembang kan, keras kepala, di bawah tulang, di atas tulang gitu ya. Kiri kanannya juga tulang. Dia akan menyebabkan tekanan yang meningkat dan terjadi penekanan. Nah, penekanan tadi termasuk salah satunya otaknya jadi bengkak. Untuk mengurangi bengkaknya otak karena berdarah, biasanya kita kasih manitol gitu. Sampai sini paham? Bisa dipahamin? Iya, Bu, bisa. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, ini ya, kita lanjut ke obat-obat nefrotoksik, farmakologi nefrotoksik. Nefro itu artinya ginjal, toksik itu artinya efek buruk ya, efek negatif, efek toksik. Jadi, obat-obatan yang memiliki efek buruk terhadap ginjal. Ginjal itu sebenarnya kan ada prerenal, renal, postrenal. Itu kalau etiologi gagal ginjal ya. Tapi kalau obat-obatan itu biasanya kalau dia mempengaruhi renalnya doang, tergantung tempatnya. Kalau misalnya ini kan glomerulus, tubulus, proximal, distal, loop of Henle, sama collecting duct ya. Kalau misalnya dia mempengaruhinya toksik, bersifat toksiknya di tubuh di glomerulus, dia bisa menyebabkan kelainan vokal segmental, minimal change, dan lain-lain. Kalau misalnya dia di proksimal bisa akut tubular nekrosis, akut interstitial nefritis, itu dibaca aja ya. Kalau di collecting duct itu paling sering dia renal tubular acidosis sama kristal nefropati, jadi kayak sumbatan gitu ya. Nah, obat-obatnya ada apa aja? Aminoglikosida yang pertama itu adalah antibiotik untuk gram negatif. Paling sih kalau yang obat-obat nefrotoksik ini soalnya sejauh paling gini, eh, apa Nyonya S dirawat di rumah sakit dan mendapatkan antibiotik. Setelah mendapatkan antibiotik tersebut, tiba-tiba pasiennya tidak bisa buang air kecil. Fungsi ginjal ureum dan kreatinin pasien itu ini ya, fungsi ginjal ya, ureum kreatinin ya, didapatkan meningkat. Nggak usah dihafal nilai normalnya, nanti saya tulis aja meningkat biar gampang gitu ya. Nah, kira-kira apa paling ini aminoglikosida ya, pilihannya nggak ada nggak ada, pasti nggak akan ada dua antibiotik di dalam satu PG sih gitu. Kalau misalnya nggak ada, misalnya pasien dengan apa namanya, pengobatan TBC, setelah meminum obat dari puskesmas, urinnya menjadi merah, kemudian urin kreatininnya meningkat. Ini apa? Berarti rifampisin gitu. Atau setelah pasien mendapatkan pengobatan jamur, obat apa yang menyebabkan apa namanya, keluhan tersebut? Amfoterisin gitu ya. Inefisiensi ensefalospor beta-laktam bisa, tapi lebih jarang. Paling sering tadi aminoglikosida, amfoterisin B. Asiklovir juga biasanya jarang. Ini vancomycin juga antibiotik ya, gitu. Nah, kalau metotreksat itu dia ATN ya, akut tubular nekrosis dan pengendapan di tubulus. Jadi dia itu misalnya pasien dengan terapi kanker, kemudian setelah pasien mengeluh nyeri saat berkemih, setelah diperiksa urinnya terdapat endapan-endapan. Obat apa yang menyebabkan keluhan tersebut? Metroteksat, gitu ya. Terus ini dibaca aja, ini adalah tabel untuk semuanya ya yang tadi udah dijelasin. Zat kontras terutama kerusakan tubulus sama iskemi. Paling nanti yang ditanya tuh eh, aminoglikosida, terus amfoterisin, rifampisin yang paling sering ya, metroteksat, terus udah itu aja sih paling. Gimana sampai sini, ada yang mau ditanya?
Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Iya, bisa, kalau Bu. gitu kita langsung masuk ke kisi-kisi selain yang 3 materi tadi ya. Kita ulang dulu lagi. Bentar. Nah, ini ya, misalnya di materi yang awal, dasar-dasar farmakologi dan toksikologi ya, termasuk yang pertama ikatan obat dengan protein. Nah, ini sambil dicatat ya, macam-macam protein plasma ada apa aja. Fibrinogen, albumin, globulin, protombin, 4 ya. Yang berperan untuk hemostasis apa aja? Fibrinogen sama sama protombin ya. Terus yang berperan untuk osmotik, albumin sama globulin, gitu ya. Terus ikatan obat bersifat reversibel tuh maksudnya apa? Ikatan obat bersifat irreversibel itu maksudnya apa? Terus yang dimaksud dengan clearance adalah apa? Proses apa? Terus tes tengah itu apa juga? Waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi untuk oleh separuh konsentrasi untuk dieliminasi gitu ya. Clearance apa? Tes tengah apa? Terus antagonis farmasetik itu apa? Antagonis farmakokinetik itu apa? Farmakodinamik itu apa? Antagonisnya. Terus efek potensiasi itu apa? Efek sinergisme itu apa? Ibu, Hah? kecepatan, Bu. Oh iya, oke. Tadi sampai mana? Yang belum. Antagonis farmasetik. Nah, iya. Apa? Antagonis farmasetik itu apa? Tidak sesuai akibatnya, gitu ya. Terus antagonis farmakokinetik. Menyebabkan turunnya kadar obat dalam jaringan atau darah, gitu-gitu. Terus antagonis farmakodinamik ya. Jadi dia pada tingkat jaringan atau reseptor mempengaruhi interaksi gitu ya. Terus apa namanya? Efek potensiasi itu apa? Efek sinergisme itu apa? Ini sebenarnya logika aja sih. Kan kalau apa namanya? Potensiasi itu kalau misalnya nanti aja berarti dicari aja lah ya. Kalau dikasih tahu nanti. Enggak sih, nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sambil biar dicari aja. Terus nah ini antagonis, contohnya antagonis kompetitif, non kompetitif gitu ya. Jadi dia duduk di reseptor yang sama tuh kalau yang kompetitif. Kalau yang non kompetitif apa coba ada di situ. Terus toksikologinya ya, toksikologi nggak akan terlalu banyak sih. Cuma gini, kalau misalnya ada pasien datang dengan keadaan keracunan, yang pertama kali harus kita lakukan apa? Misalnya kasih antidotum, atau bilas lambung, atau suruh muntahkan, gitu ya. Yang waktu itu udah dijelasin ya. Tapi pertama memang harusnya kalau masih bisa kita bilas lambung untuk dimuntahkan, kita bilas lambung gitu 2 jam pertama.
Nah, baru nanti kalau dia sudah beredar, sudah atau enggak ketahuan jamnya, kita bisa kasih antidotum. Atau, nah, kita bisa kasih antidotum. Terus, kalau paling sering tuh yang besi ya, besi itu dikasih terapi kelasi. Jadi misalnya seorang anak menderita talasemia, kemudian kadar Fe dalam darah tinggi karena menerima transfusi terus-menerus. Terapi apa yang harus diberikan pada pasien ini? Jawabannya kelasi besi. Nah, kelasi itu kerjanya gimana? Kelasi itu kerjanya mengikat ya. Jadi besinya bukan dibuang tapi diikat. Baru nanti dibuang. Gitu ya. Terus udah, ini kayaknya udah yang ini ya. Logam berat yang tadi. Terus Nanti soalnya PG atau esai, Bu? PG. PG ya, karena kita offline, Bu, nanti. Iya, nggak apa-apa. PG 25 soal ya. Oh, 25, Bu. Hah? 25, Bu. 25. Iya, oke. Obat saraf otonom ya. Nih, kalau di obat saraf otonom itu harus diperhatiin PG-nya karena mirip-mirip tuh simpatomimetik, simpatolitik, parasimpatomimetik, parasimpatolitik gitu ya. Kayak mirip-mirip. Jadi paling yang ditanya tuh kalau simpatomimetik itu reseptornya apa? Ada alfa, ada beta ya, gitu. Terus alfa berperan buat apa, beta berperan buat apa, obat-obatnya ya, terutama ini apa adrenalin, noradrenalin gitu. Nah, ini yang pentingnya nih. Kalau mau screenshot, tapi ada PPT-nya sih di grup ya. Jadi penggunaan adrenergi kalau shock, ada pasien shock pakai apa? Adrenalin. Terus pasien asma, salbutamol, gitu ya. Terus batuk pilek, efedrin, ya. Itu semua adrenergik tuh, gitu. Terus efek sampingnya berdebar ya, sama takifilaksis. Kalau udah lama. Nah, ini beta blocker. Kalau tadi kan yang apa namanya? Simpatomimetik ya. Lawannya dia obatnya apa aja? Misalnya yang paling sering nih antihipertensi nih beta blocker ya. Beta 1 blocker atenolol, metoprolol, beta blocker tidak selektif itu propanolol, alpenolol gitu ya. Terus, nah ini kolinergik, parasimpatomimetik. Ini reseptornya ada 2 ya. Kalau tadi kan yang yang simpatis alfa sama beta. Nah, kalau ini parasimpatis itu muskarinik sama nikotinik. Muskarinik adanya di mana? Ini ganglion simpatis, miokard, pembuluh darah gitulah ya. Jadi postganglion ya. Terus nikotinik itu dia contoh obatnya apa? Neostigmin, piridostigmin gitu. Ya, ini dibaca aja, nggak dikeluarin sih, bekerja langsung tidak langsung. Ini bentar. Nah, ini penggunaannya ya. Kalau glaukoma pakai apa? Pilokarpin. Terus miastenia gravis itu visostigmin, neostigmin yang termasuk antikolin esterase.
Ini masih inget kan? Jadi kalau misalnya otot itu kontraksi, apa namanya, neurotransmitternya asetilkolin. Asetilkolin akan dipecah oleh enzim namanya kolinesterase. Nah, si visostigmin sama neostigmin ini dia menghambat si kolinesterase sehingga asetilkolinnya banyak di otot. Makanya cocok untuk pasien yang lemah ototnya, miastenia gravis gitu. Ini ya, spasmolitik. Kalau apa antikolinergik tadi ini juga di screenshot aja ya, spasmolitik pakai apa, hiosin, mediatricum, terus mabuk perjalanan nih ya, skopolamin gitu ya. Terus ada lagi kayaknya satu lagi yang kurang tuh, si organofosfat. Nah, ini juga keluar nih. Jadi misalnya pasien datang di dalam keadaan tidak sadar setelah meminum sesuatu yang tidak diketahui. Mulut pasien berbusa. Udah inget tuh film-film ya. Mulutnya berbusa. Pasiennya kejang, mungkin kaku gitu ya. Berkeringat. Itu semua tereksitasi tuh kelenjar-kelenjarnya tuh. Bayangin dia berbusa, dia berkeringat. Nah, berarti kan termasuk kolinergi kan? Obat yang mungkin dan paling sering adalah organofosfat atau insektisida. Jadi kalau pertanyaannya kemungkinan obat yang menjadi penyebab apa namanya obat yang diminum oleh pasien tersebut adalah organofosfat atau insektisida ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Yang organofosfat nanti disebutin mulutnya berbusa gitu ya Bu, Iya, ciri-cirinya. jadi nanti di soal disebutin, tinggal milih aja di PG-nya gitu ya. Oh, iya, oke Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada materi semua kan, Mbak Ines? Ada di materi semua kok. Oh iya, oke. 25 multiple choice ya, berarti minggu depan udah nggak ada kuliah ya, berarti udah ini ya. Udah ujian belum sih minggu depan? Belum ya sebetulnya ya, tapi Sebenarnya belum, tapi kan katanya nggak ada Minggu ya. tenang kayaknya Bu. Hah? Minggu tenang kayaknya. oh minggu tenang ya, mau belajar katanya minggu tenang. Kecuali yang itu tadi pertama tadi yang Mbak Ines ya, Yang ini apa farmakoterapi. berarti minta dibukain kisi-kisinya. Jadi ini kalau udah dikasih tahu kisi-kisinya kan udah tahu ya kira-kira seperti itu. Kayaknya itu udah pernah diajarin juga deh waktu di mana dulu? Farmakologi ya yang simpatomimetik gitu-gitu kayaknya bisa di udah pernah. Udah pernah. Ada Oke, enggak? Yang Mbak, materi UTS-nya sampai mana Bu? Sampai itu ya berarti yang neurotoksik. sampai obat nefrotoksik ya, yang hari ini, sampai yang hari ini. Oh iya, oke. Kalau yang hari ini ada kisi-kisinya nggak Bu materi yang hari ini? Tadi yang pas kalian ngajar, pas Oh, yang tadi, sekalian ya. Iya Bu, oke. apa ini kelewatan atau mau diulang? Boleh dulu. Boleh, oke. Ya. Tadi itu adalah ini ya, inotropik vasoaktif. Nah, inotropik vasoaktif itu sebenarnya ya, ini aja nanti diputer-puter. Nih, kan kalau yang cara-cara kerja, apa reseptor dan lain-lain kan udah di yang tadi kan simpatolitik, simpatometik, udah di obat-obat otonom ya. Nah, ini diputer-puter aja. Misalnya tekanan darah segini, ada tanda shock, pakai apa? Tekanan darah segini, nggak ada atau ada tanda shock, pakainya apa? Tekanan darah segini, pakainya apa? Itu aja sih. Kalau yang ini, di yang ini. Terus Hmm, kalau yang sebelumnya, yang setelahnya itu diuretik ya.
Nah, kalau diuretik itu paling obatnya apa? Yang tadi ya, tiazid, golongan tiazid, obat paling seringnya hidroklorotiazid, indikasi paling seringnya untuk pengobatan antihipertensi gitu ya. Terus loop diuretik, obat paling seringnya adalah furosemid. Kerjanya gimana di loop of Henle. Terus efek sampingnya alkalosis metabolik, nggak boleh diberikan pada tekanan darah tekanan darah sistol kurang dari 90. Terus karbonik anhidrase, sering untuk contoh obatnya adalah asetazolamid untuk glaukoma sudut terbuka. Diuretik hemat kalium, contoh obatnya spironolakton. Dia menghambat reabsorpsi natrium dan mensekresikan kalium. Terus Santin ini nggak ditanya sih ya. Osmotik. Osmotik itu obat paling seringnya adalah manitol. Manitol dipakai untuk mengurangi tekanan intrakranial. Udah itu aja sih paling. Terus obat nefrotoksik itu bentar. Nefrotoksik paling yang ini tadi, yang tadi udah dijelasin ya. Pasien datang mendapatkan antibiotik, kemudian ureum kreatininnya meningkat. Antibiotiknya apa yang kemungkinan diberikan? Terus pasien penderita TBC setelah minum obat urinnya jadi merah, disertai peningkatan fungsi ginjal peningkatan ureum dan kreatinin. Ureum kreatinin itu marker fungsi ginjal ya. Nggak usah dihafalin nilainya, nanti pasti paling saya tulis meningkat gitu aja. Jadi nggak usah dihafal-hafal ini. Terus ini paling tabel-tabel ini ya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya pasien kemoterapi, kemudian nyeri berkemih, pada pemeriksaan urin ditemukan endapan, berarti metrotrexat. Gitu ya. Dah, sampai sini ada yang mau tanyain? Gimana? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, belajar ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya sebelum ujian, tanya aja nggak apa-apa. Gitu. Iya. Kalau misalnya cukup, berarti hari ini cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.